Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari lalu beredar kabar bahwa Partai Nasdem nggak terima Pak Anies menambahkan lagi kriteria untuk menjadi cawapresnya. Begini, sebelumnya Pak Anies secara terbuka mengatakan bahwa ia menambahkan lagi satu kriteria bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Dikutip dari kantor berita Tempo.co, Pak Anies Baswedan pada Kamis minggu lalu mengungkapkan sejumlah kriteria cawapresnya, yakni bisa membantu pemenangan, membuat koalisi makin solid, membantu proses pemerintahan, punya visi misi, dan chemistry. Nah, pada kesempatan ini Pak Anies mengatakan ada satu lagi nih kriteria baru yang akan ditambahkan, yakni kriteria zero. Wah, apa maksudnya kriteria zero? Begini, pada kesempatan tersebut Pak Anies bilang, siapa namanya? Ini dia. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa selesai. Tapi sekarang lagi dibahas. Kalau 5 kriteria ya mudah, tapi kriteria zero ini nih yang lagi dicari, yaitu yang tidak bermasalah, kata Pak Anies. Dalam narasi pemberitaannya, Tempo.co mengatakan bahwa kriteria zero yang dimaksud Pak Anies bukan cuma nggak bermasalah, tapi juga berani. Lalu bagaimana respons Nasdem terkait kriteria tambahan ini? Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali bingung dengan Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk sosok calon wakil presidennya di Pilpres 2024 nanti. Kata Pak Ali, ya artinya pertama, saya bingung juga dengan Mas Aniesnya ini. Tiap hari berubah-ubah, bertambah kriterianya, kata Pak Ali. Pak Ali bahkan mencurigai bahwa inkonsistensi Pak Anies ini dilakukan sebagai instrumen untuk membenarkan penunjukan Mas AHY sebagai cawapresnya Pak Anies. Masih dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, menurut Pak Ali, dengan inkonsistensi Pak Anies tersebut, wajar jika Partai Demokrat menganggap Mas AHY cocok dengan syarat yang ditetapkan Pak Anies. Pak Ali menganggap Pak Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal, kata Pak Ali kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung. Pak Ali bilang, kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran, mencocokkan orang yang dia mau, titik. Dan saya merasa aneh aja, ya kan? Kata Pak Ali Pak Ali juga bilang, jadi ketika pertama kali 3 kriteria, lalu tambah 2 kriteria, 4 bulan lagi beberapa kriteria, gitu kan? Daripada nanti jadi bahan dengaran orang, ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang. Gitu loh, kata Pak Ali. Mundur ke belakang, seperti menangkap sinyal dengan sigap, Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat, Pak Kamhar Lakumani, langsung menilai Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias Mas AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria zero yang disebut bakal calon Presiden Anies Baswedan ini. Hal ini diungkapkan Pak Kamhar nggak lama setelah Pak Anies secara mengejutkan, secara sepihak menambahkan kriteria bakal cawapresnya. Teman-teman, kalau kita lihat track record Nasdem dan Demokrat, mereka ini emang kerap saling cakar-cakaran kalau isu soal bakal cawapres Pak Anies ini mencuat. Ketika Nasdem happy dengan nama yang mencuat, Ibu Khofifah misalnya Demokrat kebakaran jenggot. Sebaliknya, ketika Demokrat happy dengan kriteria cawapres yang diumumkan Pak Anies, yang ditengarai untuk mengakomodir Mas AHY, Nasdem ngamuk. Jadi begini, saya pribadi sih ngelihatnya Nasdem menginginkan bakal cawapres Pak Anies itu dari kalangan NU atau Islam moderat. Untuk setidaknya mengurangi label bapak politik identitas yang selama ini melekat pada reputasi Pak Anies. Maka pernah diangkat isu Ibu Khofifah yang digadang-gadang sebagai cawapresnya Pak Anies. Kemudian Pak Mahfud, lalu belakangan Mbak Yeni Wahid. Tapi apalah daya, mereka semua nggak minat. Ibu Khofifah misalnya. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Ketua DPP Nasdem, Pak Effendi Choiri, mengaku
partainya sempat menjalin komunikasi dan menawari Ibu Khofifah untuk mendampingi Pak Anies. Namun yang bersangkutan nggak menerima tawaran tersebut atau menolak tawaran tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Mahfud. Beliau dengan humble-nya menolak tawaran tersebut. Kata Pak Mahfud, saya sampaikan juga kepada Ketum PKS, Pak Syahiku, ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak Mahfud ya, menjadi cawapresnya Anies. Jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya yang nggak dapat tiket kalau partainya keluar satu, ujar Pak Mahfud. Lalu Mbak Yeni, kalau ini saya rada nggak tega bacain responsnya Mbak Yeni. Begini, Mbak Yeni malah bilang, memangnya Mas Anies Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Kan belum tentu juga, kata Mbak Yeni di UGM ya, Jogja ya, pada awal Juli ini. Jadi memang Pak Anies gagal diasong kepada tokoh-tokoh NU atau Islam moderat. Di kesempatan yang lain, memang santer terdengar bahwa Demokrat at all cost ngotot banget pengen Mas AHY nyawapres. Bahkan ancaman demi ancaman dari Partai Demokrat ke sesama partai koalisinya membuat kita berpikir, kayaknya nih ya, kalau Mas AHY nggak dijadikan cawapres oleh Anies, maka Demokrat mundur dari pencapresan Pak Anies. Dan ini artinya mimpi Pak Anies untuk nyapres jadi kandas karena adanya presidensial threshold 20%. Sedangkan Nasdem punya 10,26% di DPR. Demokrat punya 9,39% dan PKS punya 8,7%. Total perolehan kursi di DPR bagi 3 parpol ini adalah 28,35%. Kalau nih misalnya Demokrat keluar, praktis yang tersisa cuma Nasdem dan PKS. Dan ini artinya Anies cuma didukung oleh 18,96% kursi di DPR RI. Dan ini artinya Pak Anies bakal batal nyapres kalau Demokrat beneran ngambek terus keluar. Seru ya? Akhir kata, mengutip seorang politisi senior dari Amerika Serikat, "You win by working hard, making tough decisions, and building coalitions." Anda menang dengan bekerja keras, membuat keputusan sulit, dan membangun koalisi. Sementara kita sama-sama tahu, koalisi yang dibangun dengan kepentingan pragmatis hanya akan melahirkan kebuntuan di tengah jalan. Misalnya saat menentukan cawapres. Bangunlah koalisi dengan kepentingan ideologis dan kesamaan cita-cita yang lebih luas. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.